Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Wisnu Media yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Bincang Santai. Di acara ini Anda semuanya bisa bertanya kepada Ustadz yang ada dalam video ini ya, tentang permasalahan-permasalahan fikih khususnya yang sifatnya waqi'iyah atau sering terjadi, sering kita alami. Kali ini kita akan bertanya jawab dengan Ustadz Ahmad Ibnu Irfan. Sebelum kita mulai untuk tanya jawab, kita akan menyapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan bisa bertemu kembali Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, saudaraku yang saya hormati, untuk kali ini kita akan membahas tentang kotoran hewan cicak, di mana hewan tersebut acap kali kita temui di rumah kita dan di tempat-tempat rumah ibadah, di musola atau di masjid. Nah, seringkali ketika kita itu sholat, kemudian kita sudah enak-enak sholat, waktu sujud, itu ternyata ada yang di depan kita itu ada, atau di bawah kita ada kotoran cicaknya, atau bahkan kotoran burung. Jadi kita akan bertanya bagaimana toh sebenarnya hukum kotoran cicak, yang mana kalau kita mau membersihkan itu kan ya mungkin agak kesulitan, artinya bahwa kali ini kita bersihkan, nanti sebentar lagi pun juga akan muncul lagi, karena memang cicak itu banyak sekali yang berada di tempat-tempat ibadah tersebut. Oke Ustadz, sebenarnya bagaimana hukumnya kotoran yang saya sebutkan tadi? Apakah tetap najis ataukah bagaimana hukumnya, penjelasan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan apa najis apa aja, jadi kan sebelum sholat syarat sahnya salah satunya harus bersih, suci, badan maupun pakaian. Badan harus bersih dari najis maupun hadas, kemudian pakaian sekaligus tempatnya. Jadi baju-baju rukoh yang digunakan oleh ibu-ibu semuanya harus suci, nggak boleh ada najis. Dan najis itu nanti mencakup kayak nanah, darah, uta-utaan, kotoran, dan lain-lain. Ketika hal-hal tadi itu menyentuh, ketika kita kejatuhan, maka positif sholat kita langsung batal. Tetapi ada beberapa hal yang nanti ada rukhsah, ada kemurahan ketika kita kejatuhan najis. Semisal kita sholat Allahu Akbar, terus sampai di dalam sholat baju kita atau tangan kita mungkin kejatuhan kotoran cecak. Ketika musolli itu tahu kalau dirinya kejatuhan kotoran cecak, maka harus ketika itu kotorannya langsung dihilangkan dengan cara mungkin kayak gini kan, gini. Nah, kriterianya adalah ketika memang kotoran itu kering. Nah, maka kalau kotoran kering jatuh terkena kain, langsung kita buka, langsung kita lempar kayak gini, itu sholatnya sah. Berbeda ketika kotorannya itu basah. Maka ketika kita tahu
kita boleh untuk melepas pakaian kita selama tidak sampai membuka aurat. Nah, Syaratnya itu ya. syaratnya itu. Tapi kalau memang nggak bisa, saat itu juga kita harus membatalkan sholat kita. Karena Kalau memang memang syaratnya itu berkurang karena najis itu. Nah, kalau memang najisnya itu adalah najis yang basah. Termasuk cicak tadi persyaratan tidak membatalkan harus kering juga. Persyaratannya harus kering. Tapi sekali lagi kering yang dimaaf ini langsung kita Dan harus lempar. kita lempar. Langsung kita gua lah bahasa Jawa nih. Tapi kan logikanya kalau kering itu kan nggak ada asar yang membekas dalam Iya. ini pakaian ini. Kalau basah kan loh langsung ada bekasnya gitu loh. Iya. Nah ini makanya kalau basah kita perinci. Bisa kita lepas pakaian, terus kita lepas, kita lanjutkan sholat. Dengan gerakan yang sampai tidak membatalkan sholat. Kalau memang nggak bisa, ya udah waktu itu harus kita batalkan sholat. Lebih baik kita ganti baju dulu, biar tenang. Ya. Terus kita teruskan, kita mulai lagi sholat yang baru. Ya, ya. Karena terutama masalah tempat, ya, tempat yang dikategorikan yang suci itu sebelah mana. Ketika kita sholat di sini, terus di sini ada kotoran semisal, apakah sholat kita langsung tidak sah? Tidak. Batasan tempat yang menunjukkan itu suci adalah ketika kita sujud, maka pakaian kita yang lembreh, tangan kita, jidat kita, atribut dalam tubuh kita nggak ada yang menyentuh najis tersebut. Itu batasan makan yang suci di dalam sholat. Kayak gitu. Berarti cuma tempat yang dimaksud itu adalah tempat di mana dimungkinkan seseorang tersebut meletakkan atau posisinya sujud itu saja. Iya, iya. Nah itu terkadang kan kita punya apa sajadah. Sajadah itu kan kadang melebihi dari Apa gerakan kita ketika melakukan Iya, sujud. iya. Itu berarti kalau yang terkena kotoran itu di pojoknya mungkin itu berarti nggak apa-apa itu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berbeda kalau nanti kita sujud, ternyata tepat di Jidat dahi kita atau Nah, di itu. tangan kita. Atau di tangan. Nah itu nanti masalah Nah, najis. ya. Tapi kalau cuma di pojokannya sajadah itu berarti tidak termasuk tempat kita melakukan sholat. Enggak. Ya, ya. Nggak apa-apa. Intinya begini, saudaraku yang saya hormati, bahwa kotoran kotoran cicak dan sebagainya itu memang masih dikategorikan najis, namun itu menjadi makfu dengan syarat bahwa najisnya tersebut adalah kering gitu. Jadi kalau nanti basah ya tidak dimakfu. Mending kita mencari apa? Kalau terjatuhnya itu di baju ya kita ganti baju lah biar nggak was-was. Tapi kalaupun toh kita itu ingin terus, maka seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Ibnu Irfan tadi, maka ya lekas kita buang atau kita lepaskan baju kita, kemudian kita melakukan salat, asalkan ketika kita melepas baju tadi tidak aurat kita tidak terbuka, ada rangkapnya lah, baju kita di dalamnya ada rangkapnya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ada kutipan dari Ana, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Qauluhu pada wa makanin yusolli fihi aywatoha roti makanin yusolli fihi. Jadi tempatnya itu harus suci. Tempatnya harus, sekali lagi harus suci, terhindar dari najis, dan batasan tempat adalah selama kita sujud di situ, gerak-gerik kita mulai rukuk, pakaian kita nggak sampai nyenggol yang namanya najis. Tapi ada pengecualian, wa yustasna minhu malauka surah dzarqut tuyur fa innahu yu'fa anhu fil firash wal ard bi syuruti salasatin, ya. Berbeda halnya ketika ada kasus kita menemui musola langgar masjid di kampung-kampung, di mana musola langgar masjid ini sering terjadi menjadi tempat pembuangan kotoran para burung. Kadang kan kata tau Pak sing teng langgar nek telek cecak akeh ngono kae kan Sangke akeh nggih. kapatek ke rumah. Lah di situ malauka surodar kutuyur fihi fa innahu yu'fa anhu fil firash wal ard bi suruti salasatin.
kotoran-kotoran tadi, kotoran cecak, kotoran burung, itu semua bisa dimakfu pada sajadah atau karpet atau virus ini permadani maksudnya ya kayak sajadah, lemek, karpet atau yang lain bisyuruti salah satin. Ada 3 syarat yang bisa menghukumi itu makfu. 1, alla ya'tamida al-wuqufu alaihi. Kita tidak sembrono, kita tidak menyengaja kita berdiri pada tempat-tempat yang memang di situ ada banyak kotorannya. 1. Kita milih-milih lah. Kita milih-milih. Sekali lagi kita masuk musola dan ternyata kalau di situ banyak kotoran, maka kita usahakan kita jangan berada pada tempat yang banyak kotorannya. Ya, penting kita sudah berusaha. Yang kedua, wa alla takuna rutubatan. Yang ketiga adalah kotoran yang ada di situ bukanlah kotoran yang basah. Kering, sudah kering semua. Kering. Harus kering karena kalau basah itu nanti positif itu najis. Harus dibersihkan. Karena akan memberikan bekas. Akan memberikan bekas. Wa ayyashqa al-ihtirazu alaihi. Yang ketiga ini sangat penting. Kita bisa salat di musola tersebut. Memang kita sudah berusaha, kita sudah menghindar, tapi tetap sulit, tetap terkena. Yang namanya jenenge tempat kan kita mungkin sudah berusaha, sudah menghindar, tapi kadang masih kejatuhan najis. Atau memang tempatnya sangat sulit untuk kita hindari ya, kalau itu dimakfu. Nggak apa-apa. Lah, yang menjadi pertanyaan, kadang ketika kita belajar fikih kayak gini, kita mempositifkan, oh itu kotoran-kotoran itu kan sebelumnya basah Ustadz. Apakah berarti kan semua kotoran yang di situ nggak boleh dimakfu? Nah, fikih ngomong nahnu nahkumu bidzahir. Apa yang kita lihat aja itu yang kita hukum. Pada saat itu juga. Nah, nggak perlu kita membahas terlalu panjang, nanti akan timbul was-was. Jadi gitu, ya. Jadi ada 3 syarat, saya ulangi. Najis-najis tersebut, najis pada tempat bisa dimakfu. Yang pertama, kita memang sudah berusaha untuk menghindar. Alla ya'tamida al-wuqufu alaihi. Kita tidak menyengaja untuk berdiri kita di tempat sudah memilih tempat yang paling. Ya, kita tidak ada unsur kesengajaan untuk sholat di situ, di tempat yang kita pilih. Kemudian najisnya ini kering. Najisnya harus kering. Karena kalau kering, ketika najis ini kering terus nemplek jatuh ke tempat ini, maka nggak ada asar di sini. Karena kering, bisa kita sapu sudah selesai. Yang ketiga, memang li usril ihtiras. Sulit untuk dihindari. Ya, karena sudah menjadi sarangnya. Nggih, karena sudah. Jadi nggak apa-apa. Betul, usah panik, tetap sholat dalam keadaan apapun, tetap berusaha untuk menghindarinya, tetap berusaha sekali lagi. Itu kalau masalah penjelasan kotoran cecak, kotoran burung yang berada di dalam musola-musola dan kita kejatuhan. Kalau boleh kita simpulkan, teman-teman Wisnu Media, jadi kotoran-kotoran yang telah disebutkan tadi itu sebenarnya juga masih dalam kategori najis, tapi najisnya ma'fu. Dan ma'fu itu artinya ya dimaafkan lah, artinya walaupun toh hukumnya najis tapi sama halnya seperti nggak najis, seperti itu. Tapi dengan syarat bahwa ketika Anda sholat di situ, ini kalau sholatnya itu di tempat-tempat yang memang banyak kotorannya itu, maka Anda harus memilih tempat yang paling minim kotorannya, atau kalau perlu ya kamu bersihin dulu gitu. Tapi kalau sudah diusahakan tetap ada, ya diteruskan saja. Kemudian syarat yang kedua haruslah kering, dan yang nomor 3 karena memang di situ sudah banyak sekali hewannya yang bersarang dan memang sudah diusahakan, namun tetap ada. Intinya begitu. Pak Sul, maaf ada tambahan sedikit. Najis itu nggak selamanya tentang kotoran, ya. Kayak batang, bangkai,
bagian anggota tubuh bangkai, bagian anggota tubuh hewan yang terlepas ya, saya pelaron, terus bulu kucing, itu juga najis ketika memang terlepas dari tubuhnya. dari tubuhnya. Tapi tetap ma'fu itu kan. Lah, hukumnya najis tapi dimakfu Nah, ketika memang kayak tadi, ketika memang kita sudah berusaha kan untuk menghindar. biasanya kan kalau musim begini itu kan banyak laron, Iya. laron atau hewan-hewan kecil itu kan, itu kita sulit itu mau sholat kan, sudah musim kayak gini, Iya, ternyata banyak sekali di situ bangkai-bangkai, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah itu tetap dihukumi makruh. Seperti itu. Artinya apa? Artinya walaupun toh itu najis, tapi dimakfu itu ketika Anda tetap sholat di situ, itu tetap sah, seperti itu. Jadi kayak mungkin yang punya seperti itu ya. musola di rumah gitu, yang punya kucing terutama, kadang kalau kucingnya itu sering ke musola kita di rumah dan meninggalkan bulu-bulunya, lah ini najis, bulu-bulunya kucing itu loh Ah, maksud ya. saya. Tapi tetap makfu tadi saja. Ya kalau memang cuman satu ya harus kita hilangkan, cuman kalau buahnya tetap kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Gimana semisal kucingnya nggak, khusus musola nggak boleh dimasuki kucing, semisal ada bentuk ikhtiar lah yang terpenting Nah, itu. intinya ada bentuk ikhtiar kita itu membersihkan. Mm-mm. Tapi kalau sudah terlalu banyak dan apa ya, ya itu berarti makfu gitu. Maaf. Oh, iya. Jadi untuk teman-teman Wisnu Media yang masih menginginkan adanya penjelasan tentang hukum-hukum fikih yang sifatnya itu sering kali terjadi atau sering Anda alami, mungkin bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi